kan alumni-alumni kita itu maksimal 3 bulan sudah dapat kerja gitu ya. Okay. Nah, jadi kami belajarnya benar-benar harus baca, harus nulis, dan kami tulis tangan. Waktu itu berkesempatan untuk ke lapas dan juga ke salah satu catering penerbangan kayak gitu. Ahli gizi di MBG itu benar-benar membawahi tim pengolahan, tim produksi juga gitu, dan juga tim persiapan gitu. Karena di lapangan aku pun ya selain kita membuat menu kan kita juga perlu menentukan nih bahan-bahan apa yang sekiranya bisa gitu masuk dan aku pakai gitu di MBG. Halo teman-teman calon mahasiswa, bertemu lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan program studi ilmu gizi. Nah, ilmu gizi ini bidang yang berperan besar dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui ilmu makanan dan nutrisi. Jadi mulai dari bagaimana tubuh memproses makanan, peran gizi dalam mencegah penyakit, hingga peluang karir di dunia kesehatan dan industri pangan, semuanya akan kita bahas di episode kali ini. Nah, sekarang saya ditemani oleh ketiga narasumber yang sudah hadir, yaitu pertama ada Dr. Fatimah Sulistiawati Sigit. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak Kak Nedi. Iya, terima kasih. Selamat pagi, gimana kabarnya, sehat ya? Ya, sehat, terima kasih. Dan juga dari kalangan mahasiswa sudah datang, yaitu ada Anggi Eka Pramesti, mahasiswa aktif dari angkatan 2022. Selamat datang. Terima kasih. Iya, dan juga dari kalangan alumni yang sudah bergabung di ruang daring, yaitu adalah Nadira Yuti Salwa, alumni Gizi UI yang sekarang bekerja sebagai ahli gizi di salah satu dapur makanan bergizi gratis. Selamat datang, Mbak. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Iya, terima kasih sudah bergabung. Baik, kita akan memulai sesi ini dengan pertanyaan pertama kepada Dr. Fatimah. Dok, jadi kalau kita bicara tentang gizi nih, paling diingat tentu tentang makanan sehat. Nah, sebenarnya seberapa luas sih ilmu gizi ini dan apa saja yang dipelajari di Gizi UI? Yang dipelajari di S1 Gizi UI ya? Iya, betul, di S1 Gizi UI. Jadi, betul seperti tadi yang sudah Kak Nedi sampaikan, jadi ilmu gizi itu sangat luas ya. Kalau kita di S1 Gizi UI itu kita belajar mulai dari ilmu biomedisnya, ya, jadi mulai dari dasar anatomi fisiologi tubuh dan patofisiologi penyakit begitu ya. Jadi bagaimana sih tubuh kita merespon terhadap zat gizi gitu ya. Kemudian badan kita nih kalau mau sehat butuh zat gizi seberapa banyak gitu ya. Kemudian kita belajar juga mengenai jenis-jenis zat gizinya ya. Karena zat gizi itu kan ada yang makro, ada yang mikro ya. Contohnya misalkan yang makro itu karbohidrat, lemak, protein ya yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Tapi selain itu juga kita butuh vitamin dan mineral, zat gizi mikro. Kita akan belajar itu juga gitu ya. Kemudian setelah belajar dasar-dasar dari ilmu gizi tadi dan bagaimana tubuh kita merespon dan membutuhkannya, nantinya di Gizi UI akan diberikan muatan-muatan terapan ya, ilmu terapan di bidang gizi seperti teknologi pangan, formulasi produk pangan, wirausaha di bidang gizi, manajemen sistem penyelenggaraan makanan, dan lain-lain sampai akhirnya harus magang wajib di bidang asuhan gizi. Kalau kayak gitu, apa sih yang membuat prodi Gizi UI ini unik dan punya khasan sendiri dibanding kalau dari universitas lainnya? Oke. Jadi yang unik ya, yang sebetulnya kami rasa ini spesial gitu ya dari Gizi UI. Jadi kalau berdasarkan tracer study gitu ya, kan alumni-alumni kita itu maksimal 3 bulan sudah dapat kerja gitu ya. Okay. Nah, kira-kira kenapa gitu ya? Mungkin yang kami salah satu yang bisa mungkin menjelaskan tersebut ya, karena alumni-alumni kami insya Allah semuanya memang siap untuk ibaratnya bekerja juga gitu, karena kurikulum kami itu didesain supaya nantinya sudah langsung di tahap akhir berkuliah gitu ya, langsung bisa menerapkan ilmu-ilmunya gitu ya. Tadi karena dimulai dari kita menggunakan kurikulum spiral namanya, nanti ada slide-nya mungkin boleh ditampilkan. Jadi dimulai dari ilmu biomedis dasar dulu, kemudian ilmu mengenai zat gizinya, kemudian ilmu-ilmu terapannya, kemudian magang wajib. Magang wajibnya itu 2 kali Kak. Jadi magang wajib di rumah sakit dan magang wajib di masyarakat gitu ya. Magangnya wajib nih. Jadi mau nggak mau mahasiswa sudah diciburkan ke dunia kerja gitu ya, berpraktik magang gitu kan, sehingga nanti ketika lulus ya sudah gape lah gitu ya, sudah siap bekerja di ranah apa saja. Begitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal pengalaman
belajar, pengalaman kuliah, kita akan bertanya ke Anggi nih. Nah, sebagai mahasiswa, kamu tuh alasan masuk Gizi UI itu apa sih? Oke Kak, mungkin aku izin menjawab. Jadi awalnya tuh sebenarnya pilihan gizi ini bukan pilihan pertama aku, tapi memang aku ingin berada di dunia kesehatan Kak, gitu. Jadi preferensi aku salah satu itu adalah gizi. Nah, waktu pertama kali milih gizi di UI ini kan aku melalui jalur SIMAK UI ya Kak. Jadi itu udah jalur terakhir banget di tahun 2022. Saat itu udah nggak ada jalur yang buka lagi, dan aku saat itu sudah yang ya udah, kalau misalnya memang aku belum rezeki di tahun itu, aku akan gap year dan sebagainya. Dan alhamdulillah waktu pengumuman di SIMAK itu alhamdulillah keterima nih Kak. Jadi sebenarnya nggak ada penyesalan sama sekali, walaupun bukan pilihan pertama, tapi memang mungkin banyak hal yang aku pelajari dan syukuri juga sih setelah ada di Gizi UI gitu. Itu sih, jadi awalnya motivasinya emang pengen di kesehatan gitu sih. Mungkin persiapan kamu saat masuk ke UI gitu ya, apa saja sih yang bisa persiapan? Kalau persiapan waktu itu kan aku nggak ada bimbel yang menggunakan komersil gitu kali ya Kak. Jadi aku benar-benar full belajar di rumah, dan itu memaksimalkan aja sih yang misalnya dari YouTube atau kayak belajar bersama teman kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya untuk persiapannya, tipsnya mungkin lebih ke konsisten kali ya Kak. Jadi memang waktu kelas 12 tuh aku lebih ke banyak latihan soal, juga kayak sebenarnya nggak banyak, cuman yang penting aku ngerti aja gitu konsepnya. Nah, terus kan kalau misalnya untuk SIMAK itu kan ada pembobotan nilai ya Kak. Jadi mungkin yang aku fokusin itu saat belajar tuh biologi sama kimianya. Karena saat itu SIMAKnya masih ada TKA ya, jadi aku kurang tahu kalau yang sekarang gitu. Nah, jadi yang fisika sama matematikanya tuh kayak mungkin sebisa aku aja kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya karena aku maksimalin di biologi sama kimia, mungkin itu yang ngangkat nilai aku di SIMAK, walaupun nilai SIMAK kan nggak dipublish ya Kak, jadi emang cuman hasilnya aja gitu. Nah, tapi aku merasa waktu ngerjain SIMAKnya itu juga aku paling bisa di biologi sama kimianya kayak gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke alumninya nih yang sudah lulus, sudah berhasil lulus dari Gizi UI gitu. Boleh diceritain sekarang sedang sibuk apa dan bagaimana perjalanannya bisa sampai ke karir yang sekarang nih, Mbak Nadira? Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Ya, sebelumnya tuh kalau berbeda dengan Anggi ya, kalau aku itu, Gizi UI itu merupakan istilahnya tuh jurusan dan juga kampus incaran aku yang bener-bener pertama gitu. Jadi dari SMA, aku itu memang sangat suka di bidang kesehatan, khususnya gizi, dan aku juga sudah tergabung dari di ekskul PMR gitu. Jadi untuk masuk gizi, apalagi di kampus UI yang lebih fokusnya itu ke bagian lebih fokus ke gizi masyarakat, itu adalah suatu pencapaian yang sangat besar sih buat aku kayak gitu. Terus aku tuh kalau misalnya selama kuliah, aku itu adalah tipe orang yang sangat penasaran banyak hal. Jadi meskipun sebenarnya dari Gizi UI itu kan sebenarnya masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, kita tuh lebih fokus ke gizi kesehatan masyarakat gitu. Tapi di sini tuh kita banyak banget ilmu gitu, dari gizi industri juga diajarkan, gizi klinis, dan ya segala macam di bidang gizi itu benar-benar diajarkan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah jenjang karir itu sangat luas gitu, karena dari bahkan meskipun tadi kita diajarkan banyak hal juga mendetail. Jadi kalau misalnya memang tidak terlalu memilih jenjang karir di bidang gizi masyarakat itu juga tidak apa-apa gitu, karena kita juga sudah mendapatkan pengetahuannya di selama perkuliahan gitu. Nah, kalau dari aku mencoba banyak hal. Nah, jadi sebelum aku lulus pun aku sudah mencoba beberapa bidang gizi gitu. Kayak misalnya nih, misalnya di semester berapa gitu, aku pernah mencoba menjadi asisten penelitian di BRIN gitu kan, tentang pembuatan aplikasi untuk edukasi dari remaja putri, dan alhamdulillah sih berhasil. Dan alhamdulillah juga di tahun ini tuh udah terbit papernya teman-teman, jadi tolong dibaca ya gitu. Nah, terus habis itu mendekati skripsi juga, itu aku juga mau coba nih ke bagian gizi industri. Aku juga magang di salah satu perusahaan multinasional yang berhubungan sama bidang gizi juga, dan itu di bagian marketing gitu. Dan kemudian ya setelah lulus pun aku mau mencoba yang lain nih. Aku mencoba bekerja menjadi sebagai project manager di salah satu program kesehatan gitu, yang saat ini sedang berjalan untuk menanggulangi stunting gitu. Nah, cuman setelah aku lihat nih di program MBG itu, ternyata jadi di dalam MBG itu atau program makan bergizi gratis itu kan dia ada istilahnya panduan juknisnya lah gitu kan. Nah, terus aku lihat nih di job desk sebagai ahli gizi itu ternyata benar-benar sangat
menggabungkan hal-hal yang sangat aku suka gitu dari edukasi dan promosi gizi. Terus aku juga menyusun menu yang menarik untuk anak-anak. Kemudian aku juga ada tentang mengawasi tentang keamanan pangan, dan menurut aku kayak wah, ini adalah kesempatan yang bagus karena semua ilmu yang aku pelajari di gizi itu bisa diimplementasikan semuanya gitu. Jadinya pada saat aku mendapatkan tawaran gitu kan, aku diwawancara dan alhamdulillah langsung lulus tuh di hari itu juga gitu. Makanya sampai saat ini aku menjadi ahli gizi di Makamar Gizi Gratis, karena itu meskipun untuk program ini kan masih ada evaluasi. Nah, aku sebagai ahli gizi yang terjun langsung di sana berusaha untuk memberikan yang terbaik. Makanya sampai saat ini aku dengan bangga mendeklarasikan aku sebagai ahli gizi di program Makamar Gizi Gratis, yaitu program nasional untuk menanggulangi stunting. Kalau boleh tahu nih Mbak, karena ini kan pekerjaan yang lumayan banyak disorot ya tentang MBG. Keseharian kesibukannya itu kalau bekerja di dapur MBG itu seperti apa ya Mbak? Oke, kalau untuk terkait keseharian itu seperti yang tadi aku bilang ya, untuk job desk ahli gizi itu sebenarnya di MBG ini lumayan luas ya. Karena kalau misalnya kita di rumah sakit itu kan mungkin ya benar-benar fokus ke bagaimana cara kita memberikan makanan gitu, sesuai dengan kondisi pasien gitu kan. Nah, kalau ini tuh benar-benar yaitu kita mempertimbangkan banyak aspek gitu. Kayak misalnya kita mulai dari menyusun menu. Sebenarnya kalau untuk prinsip menu itu kan selain kita memenuhi dari kebutuhan gizinya gitu kan, kita juga harus mempertimbangkan nih apakah kalau di MBG itu nama tempat makan itu ompreng ya, apakah di ompreng itu makanan itu berwarna-warni gitu, terus apakah anak-anak suka gitu, dan juga banyak hal juga yang sebenarnya aku urus gitu. Jadi misalnya setelah aku membuat menu gitu kan, ya mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di berita juga ya gitu, ada anggarannya juga gitu. Nah itu aku benar-benar di challenge untuk bagaimana dengan anggaran yang segitu gitu, aku bisa memberikan makanan yang terbaik lah untuk anak-anak yang cukup secara gizi dan menarik juga, dan dapat menumbuhkan kebiasaan makan anak-anak gitu. Karena di sini tuh kebanyakan lebih ke terbentur ini teman-teman. Sebenarnya kan kalau misalnya teman-teman nanti belajar gizi lebih dalam ya, kita itu kan harus mengonsumsi sayur dalam jumlah yang cukup banyak ya. Bahkan untuk anak-anak pun ya kita cukup banyak gitu. Nah itu sebenarnya itulah peran kita di sana, bagaimana cara kita untuk memberikan makanan yang baik gitu kan dan enak gitu, dan disukai anak-anak, supaya juga misalnya nih kalau misalnya kita memaksakan dari awal banget nih sayur langsung banyak gitu, anak-anak kan mungkin tidak suka, dan jadinya esensi kita untuk menimbulkan kebiasaan makan sehat untuk anak-anak itu jadinya tidak tercapai gitu. Jadi ya itu tadi menyusun menu, abis itu aku juga mungkin teman-teman pernah dengar nggak sih ada istilah ACCP atau keamanan pangan gitu. Ya mungkin kalau misalnya melihat di kasus-kasus sekarang mungkin ada beberapa kasus keracunan, dan itu ya itu karena kurang mengimplementasikan ACCP, karena kan di sini kita pengantaran, ada pengantaran pagi, ada pengantaran siang gitu kan. Gak mungkin juga ya teman-teman ya siang, kalau di pengantaran siang itu kan kita masaknya tuh di jam 3 gitu, itu nggak mungkin ya, karena kan kalau secara teori yang kita telah pelajari itu akan berisiko lah gitu untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Nah kemudian aku juga ada ini nih fungsi promosi gitu. Jadi kalau misalnya dari anak-anak yang mau penasaran nih gitu kan dengan status gizinya, terus habis itu juga bagaimana cara meningkatkan berat badan atau mungkin menurunkan berat badannya gitu, itu bisa juga datang ke dapur aku untuk konsultasi gizi. Kita akan kembali lagi ke studio, dan kita tadi sudah dengar nih Dok dan Anggi tentang pengalaman Mbak Nadira ya di dunia kerjanya sekarang. Nah mungkin saya sekarang mau tanya lagi ke dokter. Nah kan kalau misalnya di UI itu kan gizi itu masuk ke bagian FKM ya kan. Nah terus kan mungkin masih berhubungan dengan tubuh, dan juga tadi dari Nadira cerita itu benar-benar bergantung sekali dengan kesehatan gitu. Nah apa sih yang membuat prodi gizi ini tuh berbeda dengan prodi lain yang ada di FKM? Oke. Kalau kayak gitu mungkin kita bahas dulu dengan filosofi dari FKM itu sendiri ya. Oh ya boleh. Jadi kan prodi S1 Gizi itu rumahnya adalah di Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat itu adalah ibaratnya suatu institusi pendidikan yang fokusnya adalah mencegah penyakit gitu ya, kesehatan preventif. Bagaimana supaya tidak terjadi suatu penyakit atau masalah kesehatan lainnya gitu ya. Di FKM saat ini punya, kalau untuk S1-nya ada 4 jurusan ya. S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga S1 Kesehatan Lingkungan gitu ya. Nah masing-masing itu berfokus pada kesehatan pencegahan gitu ya, atau upaya-upaya untuk mencegah penyakit terkait dari bidang yang dipelajarinya gitu ya. Kalau kita berarti bagaimana
membuat gizi itu bisa membantu manusia untuk tercegah dari penyakit-penyakit gitu ya. Atau juga bagaimana gizi itu bisa berkontribusi positif dalam mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan seperti itu gitu ya. Kalau untuk bedanya secara teknis begitu ya, mungkin bisa dibilang S1 Gizi ini adalah jurusan di FKM yang paling banyak praktikumnya nih. Jadi kalau kita lihat mahasiswanya paling sibuk-sibuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya praktikum tadi gitu ya, salah satu goal kami untuk mencetak lulusan yang siap kerja tuh ya bisa bisa terwujud begitu ya. Karena kalau banyak praktikum, banyak magang kan berarti bukan hanya saja teori kognitifnya yang ibaratnya dibentuk, tapi juga pengalamannya, skill psikomotornya yang juga diasah seperti itu. Itu oke. Mungkin langsung melanjutkan Dok. Jadi kalau misalnya orang anak udah minat nih, seberapa ketat sih sebenarnya Dok masuk ke Gizi UI? Keketatannya ya? Iya. Jadi keketatannya itu fluktuatif sebetulnya Kak. Jadi dari tahun ke tahun itu berkisar antara 1:40-an. Ya, jadi misalkan dari 40 pendaftar hanya 1 yang diterima gitu ya. Itu adalah rata-rata gitu ya. Kadang-kadang di beberapa tahun bisa 1:60 gitu ya. Jadi memang cukup kompetitif gitu ya, yang tadi dibilang oleh Kak Anggi, harus belajar konsisten, latihan soal tuh memang betul karena keketatannya itu bisa cukup ketat gitu ya. Iya. Kalau nggak salah kan kalau FK 1:125 gitu ya. Iya. Jadi 125 pendaftar hanya 1 yang diterima gitu ya. Kalau kita itu regularly 1:40, tapi di beberapa tahun ada yang 1:60. Oke, jadi rentangnya dari situ ya gitu. Oke. Kalau kapasitasnya dalam satu angkatan biasanya menerima berapa banyak mahasiswa Dok? Kapasitas kita kurang lebih 60 orang per tahunnya Kak. Karena kita hanya ada 1 kelas. Kita ibaratnya jadi di S1 Gizi itu ada metode yang namanya problem based learning. Kita selalu pakai itu gitu ya. Jadi mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil 15 orang dengan tiap kelompok mendapatkan supervisi intensif dari dosennya gitu ya. Jadi karena alasan itu kita mengadopsi metode tersebut, kita nggak bisa terima banyak-banyak gitu ya. Jadi maksimal 1 tahun sekitar 60 saja begitu Kak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, mungkin saya akan bertanya ke Anggi tentang mungkin ini untuk membantu memberikan gambaran kepada teman-teman SMA tentang bagaimana sih kuliah di Gizi UI ini, tentang bisa sharing tentang pengalaman kamu kuliah dan juga apa sih yang paling berkesan selama kamu kuliah sekarang gitu. Oke, mungkin kalau yang dari awal ya Kak, karena kami itu kan terhimpun di rumpun ilmu kesehatan ya Kak. Jadi waktu di semester 1 sampai semester 3 kira-kira itu masih ada mata kuliah yang bareng sama fakultas lain di RIK. Jadi mungkin nanti bisa punya banyak teman dari kedokteran gigi, farmasi dan keperawatan gitu. Jadi dari situ punya relasinya banyak, nggak cuma di FKM aja kayak gitu. Nah, udah mulai masuk di semester 1-2 kan masih dasar-dasar ya belajarnya, kayak anatomi, fisiologi, terus biokimia kayak gitu-gitu. Terus kalau yang dari RIK itu tadi yang Dokter Fatimah sebutkan ilmu biomedik dasar gitu-gitu. Terus kalau udah di semester 3, kami udah masuk ke yang problem based learning. Jadi yang kami dibagi menjadi kelompok kecil, terus ada 1 dosen, kami nanti berdiskusi. Jadi kami diberikan skenario nanti, terus kami breakdown apa aja yang sulit dari sana, apa aja yang menjadi masalah, lalu nanti kami buat pertanyaan dan kami jawab sendiri. Jadi kami belajarnya benar-benar harus baca, harus nulis, dan kami tulis tangan tugasnya. Nah, itu yang menjadi berkesan untuk saya jujur, karena jadi kalau misalnya diketik kan mungkin copy paste lalu nanti baca lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk di Gizi karena sistem harus menulis, jadi kita dipaksa untuk nulis, harus ingat apa yang ditulis dan sebagainya. Jadi dari sistem belajar itu sebenarnya nyambung sama sistem belajar yang aku suka, karena aku emang kalau belajar tuh nulis gitu. Jadi pas dipertemukan dengan sistem belajar Gizi UI yang nulis tuh aku kayak seru juga ternyata, karena kayak mengasah critical thinking juga kan ya. Terus mungkin kalau misalnya yang paling berkesan di semester selanjutnya itu di semester 4 lagi padat-padatnya praktikum Kak. Jadi kami praktikumnya seminggu tuh full praktikum.
dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Dan itu saat itu mungkin yang dirasa capek ya pasti, tapi enjoy banget ternyata karena mungkin banyak karena teman-temannya juga suportif gitu. Jadi ngerasanya nggak sendirian gitu. Jadi terus juga praktikumnya kan yang masak-masak kayak gitu-gitu. Jadi kalau produknya udah jadi kita boleh nyobain kayak gitu-gitu, boleh dimakan sendiri gitu. Jadi lebih ke ilmunya gimana sih cara bikin ini, dan juga kalau misalnya ada modul yang namanya dietetik, itu juga menurut aku lumayan challenging karena asuhan gizi klinis itu beda tiap orang. Mungkin kita semua beda semua nih asuhan gizinya karena melihat dari berat badan, tinggi badan, terus juga kondisi fisik, fisiologisnya juga gitu. Lalu masuk ke semester 6 kali ya kemarin, ada modul yang namanya manajemen sistem penyelenggaraan makanan, di mana itu kami belajar dari input, proses, output dari suatu penyelenggaraan makanan, Kak. Lalu kami di assign untuk langsung turun lapangan. Jadi kami cari industrinya, lalu nanti kami turun lapangan mengikuti prosesnya seperti itu. Nah, kalau aku sendiri waktu itu berkesempatan untuk ke lapas dan juga ke salah satu catering penerbangan kayak gitu. Jadi bisa memiliki pengalaman untuk lihat-lihat kayak gitu. Lalu sekarang kebetulan aku kemarin sudah melewati magang masyarakat di puskesmas selama 1 bulan penuh. Jadi kami waktu itu kayak mengikuti kader untuk ngecek-ngecek di posyandu, lalu penyuluhan di puskesmas kayak gitu-gitu. Jadi memang inilah basicnya kesehatan masyarakat gitu. Jadi diterjunkan ke masyarakat. Dan saat ini aku masih dalam timeline magang di rumah sakit, di internship di rumah sakit, dan ini lebih ke gizi klinisnya berarti. Jadi kemarin aku dapat 3 stase, Kak. Jadi ada stase bedah, stase anak, dan stase penyakit dalam. Jadi tugasnya di sana nyari pasien, terus nanti kami bikin asesmen, kami screening gizinya, lalu nanti kami buat kasusnya kayak, terus nanti kami ikuti perjalanan perkembangannya di intervensi selama 3 hari gitu. Tadi kita sudah ngobrol sama Anggi, sekarang kita ketemu lagi sama Mbak Nadira nih. Ngomongin lagi soal pengalaman nih Mbak, mungkin kita akan ngobrolin lagi sedikit lebih banyak tentang apa yang tadi sudah disampaikan gitu. Kalau dari perkuliahan selama di Gizi UI yang paling terasa manfaatnya selama di dunia kerja dan juga bahkan sekarang sebagai ahli nutrisi di MBG gitu, bagaimana Mbak? Oke, kalau menurut aku sih selama berkuliah di Gizi itu sebenarnya tadi aku bilang karena kita mencakup banyak aspek, sebenarnya segala hal yang aku pelajarkan di Gizi gitu kan, karena mencakup banyak bidang lah gitu, itu sebenarnya sangat bermanfaat gitu untuk aku gitu sebagai untuk menjadi ahli gizi yang baik gitu kan di MBG gitu. Tapi yang paling berkesan sebenarnya sama juga kayak Anggi tadi, yaitu di problem based learning gitu. Mungkin kalau dari Anggi itu lebih ke tulis tangannya, kalau aku tuh lebih suka di mana kita dikasih suatu kasus, terus kita benar-benar mencari akar permasalahannya gitu. Jadi kayak benar-benar tuh kali ini kita benar-benar kita runtutkan terus sampai ketemu akar masalahnya ini. Kalau misalnya kita dituntut untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, ya kita benar-benar menyelesaikan dari akarnya gitu. Jadi tidak akan ada akar permasalahan lainnya atau cabang-cabangnya yang sebenarnya belum kita selesaikan gitu. Nah, itu juga sama juga gitu yang aku pelajari juga di MBG gitu. Ya, aku kan juga sebelum running itu kan juga sempat melihat lah ada beberapa mungkin berita-berita yang kurang mengenakan gitu, ada juga yang kurang sesuai standar lah gitu dari apa yang aku pelajari di Gizi gitu. Nah, di situ sebelum aku running aku mempelajari kayak misalnya nih, oh ada kasus keracunan, berarti sebelum menjadi ahli gizi aku benar-benar harus tahu gitu kan, itu anak-anak itu yang yang penerima manfaatnya itu ada berapa orang, terus abis itu waktu pengantaran jam berapa. Kalau misalnya aku tuh sekarang di jam 9, jam 11 sama jam 12 yang notabene-nya kita nggak bisa masak dalam satu waktu, misalnya di pagi hari gitu ya, kita harus ada kloter-kloternya gitu supaya makanan itu tetap aman gitu. Kemudian juga ternyata ada juga kasus yang katanya itu bahan bakunya kurang baik. Nah, disitulah yang tadi fungsinya dari praktikum gizi itu, kita pernah itu praktikum bikin tempe gitu. Jadi ya berkat praktikum itu, jadinya aku tahu nih gitu. Oh, ternyata di lapangan kualitas tempe yang baik seperti apa, seperti itu. Terus juga yang tidak kalah penting itu ya tadi tentang bagaimana kita mengidentifikasi zat gizi, kemudian efeknya terhadap tubuh kita dan lain sebagainya. Karena di lapangan aku pun ya selain kita membuat menu kan kita juga perlu menentukan nih bahan-bahan apa yang sekiranya bisa gitu masuk dan aku pakai gitu di MBG. Kayak misalnya aku butuh penyedap rasa seperti apa gitu. Apakah aku pure garam saja gitu atau aku ada kaldu sedikit gitu kan, atau bagaimana gitu. Karena mungkin ada beberapa
zat gizi yang misalnya seperti MSG itu kan suka sleep framing, itu sangat memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh gitu. Tapi mungkin nanti ya teman-teman bisa baca-baca gitu, ternyata itu mesti boleh digunakan asalkan dalam batas aman seperti itu. Kemudian lebih ke ini sih yang paling berkesan di aku itu pas saat MSTM gitu. Jadi pada saat MSTM itu kita tidak hanya disuruh untuk diminta untuk melihat kayak sistemnya seperti ini, tapi lebih ke kita benar-benar melihat kitchennya gitu. Jadi flow dapur itu kita bisa memperkirakan. Aku sebagai ahli gizi di MPG, sebenarnya menu itu banyak sekali pertimbangannya gitu pada saat kita membuatnya gitu. Jadi salah satu itu adalah flow dapurnya gitu. Apakah itu keburu gitu dengan ya kalau teman-teman tahu kita menyediakan banyak porsi, beribu-ribu porsi dalam waktu yang singkat, apakah itu keburu gitu. Jadi ya tadi dengan beberapa kondisi itu gitu, ditambah juga dengan soft skill yang aku dapatkan dari problem based learning juga gitu kan, pada saat aku belajar di gizi ya aku jadi bisa mengambil keputusan yang lebih bijak lah. Oke, nah kita sudah ngomong-ngomong tentang pengalaman pekerjaan, mungkin kita bisa lanjut ke ngomongin tentang karir nih, jenjang karir. Mungkin saya akan tanya ke Dr. Fatimah. Dok, jadi sebenarnya apa saja sih prospek karir untuk profil lulusan dari Gizi UI ini? Oke. Jadi terima kasih Kak Nadi pertanyaannya. Kalau kita lihat dari tracer study ya, dari hasil assessment karir lulusan S1 Gizi UI gitu ya, itu 85%-nya bekerjanya di bidang gizi ya. Jadi ada juga 15% lain yang bekerja di bidang non gizi, seperti jadi pegawai bank gitu ada juga. Tapi kalau dari 85% yang bekerja di bidang gizi, itu kalau kita petakan ada 3 ranah pekerjaan utama gitu ya, yang tadi sudah disebut-sebut juga oleh Anggi dan juga oleh Nadira gitu ya. Jadi 3 ranah pekerjaan utama alumni gizi ada di gizi masyarakat, gizi klinik, dan juga food service management. Ya, gizi klinik adalah mereka yang nantinya ketika sudah lulus menjadi dietitian di rumah sakit atau ahli gizi di rumah sakit gitu ya. Atau misalkan ahli gizi di firma gizi gitu ya, yang untuk konsultasi penurunan berat badan atau konsultasi penambahan massa otot gitu ya. Atau di rumah sakit bekerja untuk memberikan asuhan gizi klinis kepada pasien-pasien yang sakit diabetes, yang sakit ginjal, sakit jantung, dan lain sebagainya. Jadi sebagai tim tenaga kesehatan di rumah sakit gitu ya. Itu yang nomor 1 gitu ya, profil lulusannya. Nomor 2, profil lulusan utamanya adalah gizi masyarakat ya. Sebetulnya ini adalah identitas kita juga nih di FKM gitu ya. Karena kita di Fakultas Kesehatan Masyarakat, memang kita lebih banyak lagi muatan tentang asuhan gizi masyarakatnya ya. Contohnya apa nih profesi gizi masyarakat? Contohnya adalah mereka yang menjadi ahli gizi di SPPG ya. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum pada program MBG. Seperti tadi Kak Nadira gitu ya, contohnya ya, itu adalah contoh nyata banget nih bahwa ahli gizi masyarakat tuh seperti Kak Nadira gitu ya. Kemudian juga di ahli gizi masyarakat bisa menjadi konsultan di WHO gitu ya. Itu banyak sekali konsultan program gizi di Kementerian Kesehatan begitu ya. Konsultan di World Bank dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali jalurnya untuk ibaratnya menjadi tenaga gizi masyarakat gitu ya. Yang paling umum sih sebenarnya menjadi PNS di Dinkes ya. Dinkes itu atau Dinas Kesehatan kan biasanya ada pos tenaga gizinya gitu ya. Tenaga yang menciptakan program-program gizi gitu ya di situ gitu ya. Nah yang terakhir, yang ketiga itu profil lulusan yang banyak juga adalah di bidang food service management ya. Jadi either bekerja di industri pangan gitu ya, misalkan ya pabrik susu atau pabrik olahan ayam gitu ya, menjadi staf R&D-nya, staf penelitian dan pengembangan produknya begitu ya. Atau juga menjadi wirausaha di bidang gizi ya. Jadi tahu martabak orange ya? Iya. Nah itu salah satunya adalah alumni gizi tuh, kayak gitu. Ada banyak lagi beberapa produk pangan yang terkenal begitu ya, yang juga dibuat oleh alumni gizi gitu. Kenapa? Karena tadi di salah satu mata kuliah kita, kurikulum kita juga sisipkan mengenai mata kuliah teknologi pangan dan juga wirausaha gizi gitu ya. Jadi harapannya alumni gizi bukan hanya orang yang siap bekerja di institusi yang sudah well established gitu ya, baik di bidang rumah sakit, klinis, atau di bidang masyarakat, tapi juga bisa menjadi wirausaha di bidang gizi, memformulasikan produk diet, produk gizi yang juga bermanfaat dan sehat tentunya. Seperti itu. Oke deh, tapi kalau misalnya didengar nih, memang jenjang karirnya sudah sebagian besar karena mungkin cara belajarnya juga ya di gizi gitu. Betul. Jadi semuanya serapannya itu masih di dalam
ilmu gizi ya, maksudnya Mudah-mudahan. dari karir gizi ya, 85% dari research tadi itu cukup bagus. Betul. Iya. Kita sebetulnya bangga sekali dengan metode belajar problem based learning kita. Itu yang alhamdulillah nih oleh Anggi dan juga Nadira diapresiasi begitu ya. Jadi problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Itu juga alasan kenapa tadi kita nggak bisa terima mahasiswa banyak-banyak begitu ya. Karena dari angkatan yang 60 kita bagi jadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu kita bagikan kasus, Kak Nedi. Jadi kasusnya berbasis dunia nyata. Misalkan kasus gizi buruk di Asmat, itu kan kasus nyata begitu ya. Kita bagikan skenario apa sih sebetulnya yang terjadi di situ. Supaya mereka bisa melihat gitu ya kasus-kasus nyata di masyarakat ya. Atau di rumah sakit atau dimanapun gitu settingnya ya. Bagaimana kasus gizi yang umum itu bisa terjadi. Kemudian faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana mereka bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang kita bertanya lagi ke Mbak Nadira di ruang daring. Nah, kan tadi kan kita udah sempat ngobrolin banyak banget, tadi juga Mbak udah ceritain banyak banget yang luar biasa juga tentang pengalaman bekerja nih gitu. Dan juga sedikit berbicara tentang tantangan gitu. Kira-kira kalau misalnya Mbak bisa ceritakan lagi Mbak, mungkin menambahkan juga tentang tantangan yang sekarang yang paling sering ditemui selama Mbak bekerja itu apa ya? Oke, ini tantangan pada saat aku sebelum mencari kerja atau saat aku mencari kerja? Saat bekerja. Oke, kalau saat bekerja sih sebenarnya ya tadi karena mungkin kalau aku kasih gambaran sedikit kali ya. Jadi ahli gizi di MBG itu benar-benar membawahi tim pengolahan, tim produksi juga gitu, dan juga tim persiapan gitu. Yang pastinya di sana aku yang masih di usia muda ini dituntut untuk istilahnya memiliki skill untuk manajemen orang gitu, manajemen konflik, dan ya membuat kebijakan yang sekiranya bisa diimplementasikan gitu secara efisien di dapur aku gitu. Lebih tantangannya sih yaitu mungkin kalau misalnya secara apa ya, aku menjalankan job desk aku gitu kan, kayak misalnya aku edukasi gizi, aku membuat menu segala macamnya, itu sebenarnya apa ya, bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat karena aku kan juga udah sering belajar juga ya bagaimana cara aku membuat menu dan lain sebagainya. Apalagi aku waktu itu juga pernah ada pengalaman juga kan megang wajib itu di rumah sakit gitu. Namun yang bikin agak susahnya itu yaitu di lapangannya itu bagaimana, karena seperti yang teman-teman ketahui kalau misalnya apa yang kita pelajarin itu ya berbeda dengan yang di lapangan gitu. Kayak misalnya di awal-awal running aku kan belum tahu ya apa namanya anak-anak nih preferensinya seperti apa gitu kan. Nah pada saat aku melihat aku menyajikan menu ini gitu, misalnya menunya lebih ke tumis ini dengan jenis sayur ini segala macam. Nah pada saat aku lihat limbah makanannya kok anak-anak banyak ya sisanya, padahal pada saat misalnya aku pernah juga membuat menu di daerah lain gitu, itu habis loh gitu. Nah itu ada tantangannya sih, di mana aku bisa mencari solusi dari beberapa masalah yang mungkin terspesifikasi lah bagi kelompok tertentu, kayak misalnya anak penerima manfaat aku itu lebih sukanya apa dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin ya tadi lebih ke bagaimana cara efisiensi anggaran aja sih, karena seperti kita ketahui juga secara anggaran mungkin ya terlihat tidak mungkin ya di anggaran segitu gitu untuk mendapatkan makanan yang bergizi, kemudian juga enak dan juga layak gitu untuk anak-anak, appetizing lah istilahnya. Tapi ternyata di lapangan setelah kita tahu ya, ternyata di supplier itu bisa loh kita mendapatkan harga murah, apalagi kita itu produksi ribuan porsi dan kita akan mendapat potongan harga, itu sangat mungkin loh gitu kita menyediakan makanan yang berkualitas untuk anak-anak baik secara gizi maupun penampilan dan juga rasa gitu. Dan itu yang kita tidak dapatkan di secara teori gitu. Dan untungnya kan di gizi juga aku ya tadi karena problem learning juga, karena ada praktikum, bahkan aku juga ada tadi kunjungan lapangan, aku jadi bisa ya ada gambaran sedikit lah gitu yang bisa aku implementasikan di sini gitu. Jadi pada saat aku mengambil keputusan ya aku tidak hanya berdasarkan teori aja, tapi aku juga bisa bersifat adaptif gitu kan untuk kejadian di lapangan. Kayak gitu sih. Luar biasa. Terima kasih sebanyak Mbak Nadira sudah berbagi tentang bagaimana pengalaman dan tantangannya juga, dan juga semacam bagaimana rasanya itu bisa bekerja berbakti nih kepada negara melalui di dapur MBG ini gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nadira atas jawabannya. Baik, kita kembali lagi ke studio dan juga kita mulai akan masuk ke penghujung acara nih. Tapi sebelum kita masuk ke penghujung acara, mungkin dari setiap narasumber nih, gitu, dari dokter, dari Anggi, dari Mbak Nadira,
boleh memberikan pesan dan kesan mungkin, dan tentu juga tips and tricks gitu untuk bisa survive di dunia kuliah, apalagi juga kalau misalnya masuk ke Gizi UI nih gitu. Kira-kira ada pesan apakah ke anak-anak SMA gitu? Boleh silakan dimulai dari Dokter Fatimah. Oke, ini sekalian promosi ya. Iya boleh, silahkan dong. Oke. Jadi ingin mengajak adik-adik gitu ya untuk ibaratnya mempertimbangkan memilih gizi, karena Indonesia ini itu sebetulnya punya banyak isu gizi ya kan Edi ya. Kalau kita lihat dari statistiknya begitu ya, di Indonesia itu 1 dari 5 anak masih stunting ya. Stunting tahu ya, adalah kekurangan gizi jangka panjang yang membuat postur tubuh seorang anak menjadi pendek gitu ya. Di satu sisi kita punya problem yang namanya beban malnutrisi ganda sekarang ya. Jadi selain masih banyak anak yang stunting ya, 1 dari 5 anak masih stunting, sekitar 1 dari 10 anak itu masih kelebihan berat badan ya, kelebihan berat badan bahkan obesitas gitu ya. Kemudian tidak hanya kekurangan kelebihan gizi, kita juga masih punya banyak isu kekurangan vitamin dan mineral, seperti anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil itu banyak ya, sekitar setengah sampai sepertiga dari ibu hamil itu anemia gitu ya. Jadi kalau kita melihat statistiknya masalah gizi makin banyak, dan alhamdulillahnya sekarang negara kita itu makin bagus literasi gizinya gitu ya. Terbukti dengan pemerintah menciptakan program MBG gitu ya. Mudah-mudahan tidak akan menganggur gitu ya, tidak akan menjadi lulusannya tidak akan sia-sia, karena sangat dibutuhkan di Indonesia ya. Lapangan pekerjaan itu pasti ada karena kebutuhannya nyata, kebutuhannya banyak, dan juga ingin mengajak adik-adik gitu ya, kalau punya jiwa patriotisme yang tinggi gitu ya, ingin mengabdi kepada negara ya, jurusan gizi salah satunya gitu ya. Dengan masuk ke jurusan gizi, kita bisa menyentuh, berkontribusi kepada kesehatan masyarakat secara luas melalui metode-metode intervensi gizi yang baik, yang evidence based gitu ya. Jadi sangat cocok buat yang suka masak juga gitu ya, karena nanti di gizi bukan hanya dilatih untuk bisa masak, tapi masak yang sehat gitu ya, menambahkan kandungan-kandungan gizi yang baik dalam makanan yang enak gitu ya, sambil kita berkontribusi meningkatkan status kesehatan masyarakat gitu ya. Dari saya kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dok. Dan sekarang bisa dilanjutkan ke Anggi, silahkan buat adik-adik SMA-nya nih. Oke, mungkin kalau misalnya ini konteksnya untuk sebelum masuk dulu kali ya Kak. Jadi tadi sih kalau misalnya untuk sebelum masuk kan akan ada tesnya dulu ya. Apalagi kan sekarang SNMPTN atau SNBP tuh ada TKA-nya lagi. Jadi diuji dulu nih nilainya bener atau enggak kayak gitu kan ya. Nah mungkin kalau misalnya dari aku untuk sebelum masuknya itu lebih ke kalau belajar, prinsipnya jangan kuantitasnya yang dihitung, tapi kualitasnya. Jadi pahamin bener-bener, karena kan soal-soal ujian masuk kuliah tuh memang kayak agak out of the box ya. Jadi memang yang penting paham konsepnya. Jadi nanti kalau soalnya ubah-ubah tuh jadi bisa ngerjainnya kayak gitu. Jadi kuantitasnya nggak perlu sih dipertimbangkan, tapi yang penting kualitasnya juga tinggi gitu. Jadi lebih ngerti dari segi pemahamannya gitu. Terus juga mungkin karena kalau masuk kuliah kan juga mungkin perlu strategi-strategi ya Kak. Jadi adik-adik mungkin bisa pertimbangin juga nih strategi-strategi pemilihan universitas dan juga prodinya kayak gitu. Lalu mungkin kalau misalnya udah masuk nih di Gizi UI, mungkin ini tips untuk general di Gizi aja kali ya Kak. Jadi kalau misalnya udah masuk di Gizi UI, bisa banget terapin cari banyak teman, karena tadi kan kami belajarnya juga lintas prodi, lintas fakultas, bahkan di rumpun ilmu kesehatan. Jadi bisa banget untuk cari banyak teman, karena di usia-usia sekarang, di semester sekarang itu ternyata teman-teman dari prodi lain, aku punya teman dekat dari FK dan FKG, jadi itu ngebantu banget dari mental support gitu Kak. Jadi itu sangat penting juga. Terus kalau misalnya untuk tadi dari segi cara belajar gizi kan problem based learning dengan 3 kali pertemuan ya Kak. Satu skenario itu 3 kali pertemuan. Jadi tipsnya adalah jangan menunda. Jadi kalau misalnya hari ini pertemuan pertama, langsung tulis, langsung dicatat, langsung mengerjakan gitu ya soal-soalnya. Besok pertemuan kedua udah ready gitu, dan nanti ada pertemuan ketiga juga gitu. Terus mungkin itu kalau dari segi akademik. Kalau misalnya untuk dari segi non akademik, menurut aku kalau kuliah itu banyak-banyak untuk cari pengalaman juga dari segi organisasinya, karena ternyata impact organisasi di
kehidupan kampus aku tuh juga jadi lebih besar Kak, karena mungkin aku udah lama juga di organisasi ini dan juga jadi punya banyak teman, punya banyak adik tingkat yang jadi ada sense of belongings-nya di Gizi gitu. Jadi lebih bisa deket juga sama teman-teman dan adik-adik tingkat, bahkan kakak tingkat juga. Baik, terima kasih Anggi. Nah sekarang boleh ke Mbak Nadira untuk pesan dan kesannya dan juga sedikit nasihat mungkin untuk teman-teman SMA. Oke, mungkin kalau dari tadi Dr. Fatima lebih kepada saat berkuliah gizinya, terus kemudian Anggi juga saat berkuliah gizi dan juga sebelumnya. Kalau aku mungkin untuk persiapan dunia kerja, mungkin ini adalah salah satu juga keresahan yang juga dirasakan teman-teman di mana, ya itu tadi seperti yang dibilang juga. Kalau misalnya dunia kerja ini sebenarnya dinamis. Kalau misalnya teman-teman lihat dengan tersedianya dengan semakin berkembangnya teknologi informasi di masyarakat kita sekarang ini, ya kita istilahnya tuh orang-orang jadi lebih mudah untuk mempelajari suatu ilmu gitu. Kayak misalnya bahkan yang misalnya yang tidak kuliah gizi pun itu bisa mempelajari tentang gizi gitu kan ya, seperti itu. Dan hasil mungkin ada beberapa kolega gitu ya yang kesulitan gitu untuk mencari pekerjaan karena istilahnya pekerjaannya bisa digantikan gitu. Tapi kalau misalnya saran dari aku ya tadi, meskipun dengan berkembangnya teknologi informasi ini semakin berkembang, jadi orang jadi semakin bisa mempelajari skill baru yang justru sebenarnya juga ya masih masuk ke bidang kita. Teman-teman gak perlu takut karena kalau misalnya teman-teman apapun yang teman-teman sukai, kalau teman-teman istilahnya itu menguasai hal tersebut, teman-teman akan menjadi sesuatu gitu. Jadi saran aku sebelum istilahnya ini teman-teman SMA ini kan sudah mau mulai untuk fokus gitu di bidang apa nih yang mau aku fokuskan gitu di perkuliahan, ya coba pilih bidang yang kamu suka dan pilih bidang yang kamu minat, karena nanti ya meskipun misalnya ya namanya juga perkuliahan itu kan akan ada up and down-nya gitu. Nah, tapi setidaknya kita masih ada alasan untuk tetap bertahan gitu ya, yaitu ini bidang yang aku sukai, di bidang yang aku pilih, kenapa tidak gitu kan. Nah, dan apalagi kalau misalnya kita ada di lingkungan yang baik, bisa seperti di UI ini, di Gizi UI ini gitu kan, yang lebih praktikal dan lain sebagainya, yang tentunya tidak bisa dipelajari hanya dengan AI saja gitu. Jadi teman-teman gak usah takut. Jadi kalau misalnya teman-teman ya masuk gitu di Gizi UI gitu, yang mostly cara belajarnya adalah praktikal, teman-teman gak usah takut untuk tergantikan oleh ya orang-orang lain. Nah, pesan-pesan dari ketiga narasumber menutup episode kali ini. Terima kasih kepada para narasumber, yaitu Dr. Fatimah Sulistiawati Sigit yang sudah hadir. Terima kasih Mbak sudah berbagi. Banyak, terima kasih. Iya, terima kasih juga kepada mahasiswa aktif, yaitu ada Anggi Eka Pramesti sebagai mahasiswa dari angkatan 2022. Iya, terima kasih sudah berbagi juga ya Anggi. Semoga bermanfaat. Iya, pastinya. Dan juga terima kasih kepada dari kalangan alumni, yaitu adalah Nadira Yuti Salwa, alumni Gizi UI yang sekarang sedang bekerja sebagai ahli gizi di salah satu dapur makan bergizi gratis. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih semuanya yang sudah menonton program kali ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.